Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini, tanggal 7 Maret tahun 2021, kita kembali lagi bertemu dalam ibadah sekolah minggu GKJ Nehemia kelas pemula 2. Luar biasa kasih Tuhan. Sudah siap semuanya untuk beribadah? Sudah pasti. Mama Papa terima kasih sudah mempersiapkan ananda-ananda tersayang untuk kita ikut beribadah. Baik, sebelum kita beribadah kita mulai, Mbak Wari mau ngajak. Yuk, saat teduh pribadi masing-masing. Ambil sikap berdoa, tutup mata, lipat tangan, pribadi-pribadi berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat, kita diizinkan untuk beribadah dengan baik, memanggil Roh Kudus hadir di hati kita supaya ibadah kita berkenan. Saat teduh pribadi dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Adik-adik ada sukacita nggak sih? Ada. Anak sekolah minggu, anak pilihan Tuhan Yesus harus bersukacita. Apalagi di saat, masih pandemi ya. Nggak apa-apa, sudah. Pandemi corona masih ada, nggak apa-apa. Makanya kita harus taat protokol, new normal hidup. Yang sesungguhnya kita harus terus taat kepada Tuhan Yesus juga. Taat protokol kesehatan diantaranya apa? 5M sekarang. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di aliran air, menjauhi kerumunan, terakhir, menjaga mobilitas. Maksudnya, kalau tidak penting amat, nggak usah pergi-pergi. Kita di rumah saja, karena kita masih belajar di rumah kan, online. Nah, itu maksudnya bahwa kita tidak bertemu dulu dengan teman-teman kita masih bisa teleponan, masih bisa bicara yang melalui sarana apa saja masih bisa. Ya, oke deh. Baik, kita akan berdoa di mana kita awali dalam ibadah kita ini, dalam doa pembukaan yang dipimpin oleh teman kalian yang cantik, yaitu Lea. Silakan Lea berdoa untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Teman-teman dan semuanya, mari kita bersatu di dalam doa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Hari ini kami ingin memulai ibadah kami bersama-sama ya Tuhan. Tolong berkati supaya kami bisa fokus ya Tuhan dan tidak lihat yang lain-lain. Dan juga untuk kakak-kakak yang ingin membawa firman Tuhan ya Tuhan. Tolong berkati supaya mereka bisa lancar ya Tuhan memberi firman-Nya kepada kami. Tuhan, hadirlah bersama Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan tutup bungkus kami ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Lea sudah memimpin kita di dalam doa pembukaan. Terima kasih. Nah, kita akan memuji nama Tuhan. Angkat bibirmu untuk menyatakan senyummu, bahwa kita diberi kesempatan lagi untuk bernafas, untuk menikmati hidup ini. Nah, untuk itu kita memuji nama Tuhan yuk. Kita memuji nama Tuhan dalam pujian, mari memuji Tuhan. Mari kawan,
pujian kita, bahwa kita terus harus memuji nama Tuhan, kita pun juga bersyukur. Bersyukur akan apa yang Tuhan berikan. Kita bisa makan, bisa minum melalui siapa? Orang tua kita. Orang tua kita mencari nafkah, mengais rezeki dari Tuhan melalui pekerjaannya. Untuk itu kita bersyukur melalui persembahan yang akan kita berikan nanti. Sekarang ini persembahan adik-adik bisa kumpulin, ya, dikumpulkan ke orang tua. Nanti orang tua mengumpulkan terus ditransfer ke sini. Bisa? Mama papa tolong, bisa ya ditransfer ke sini. Komisi Anak GKJ Nehemia melalui Mbak Mikayani. Oke, persembahan kita berikan. Baik, kita akan mulai terus menyembah Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati, pikiran, dan akal budi semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Mbak Rini. Kita naikkan pujian sampai mengangkat pujian kita kepada Tuhan, bahwa pujian ini menyatakan bahwa yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, memuliakan nama Yesus. Yuk kita naikkan pujian ini dengan meresapi lagu ini, merenungkan pujian ini, bahwa yang terutama dalam hidup ini meninggikan dan memuliakan nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu cerita firman Tuhan. Kali ini ditemani oleh Jojo. Hai Jojo. Hai adik-adik, apa kabar? Namaku Jojo. Ya Jo, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, pagi hari ini kami berkumpul di dalam ibadah sekolah minggu. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Walaupun kami masih kecil, tapi Tuhan tolong kami supaya kami terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah Kak Rini akan bercerita supaya boleh menyampaikan cerita firman Tuhan dengan baik. Biarlah hati kami, hati adik-adik boleh menjadi seperti tanah yang subur, sehingga saat firman-Mu ditaburkan, kami boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dengan lebat dan manis. Kami boleh menjadi saksi Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Kak Rini akan menyetel
video cerita firman Tuhan. Ya, silakan, selamat menyaksikan. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Ceritanya bagus ya kali ini ya. Ya, ceritanya bagus. Iya, Jo, ceritanya bagus. Adik-adik, bagaimana ceritanya? Tadi kamu sudah mendengarkan kan? Sudah melihat kan? Jojo juga sudah melihat. Bagus sekali. Ya, Jo. Jadi cerita hari ini adalah Yesus di Taman Getsemani. Yesus di Taman Getsemani bersama
bersama murid-muridnya dan Yesus ditangkap. Tapi Yesus ditangkap bukan karena dia bersalah. Yesus ditangkap karena dia menyerahkan dirinya kepada Bapa di surga. Dia taat kepada Bapa di surga. Dia menjalankan misinya itu untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Pada saat Yesus ditangkap, dia tidak marah-marah. Ya, Yesus tidak marah kepada orang-orang yang menangkapnya. Yesus menyerahkannya kepada Bapa. Dia mau mengampuni, dia mau mendoakan setiap orang yang bersalah kepadanya karena menyerahkan dirinya kepada imam-imam kepala. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik pernah mengalami ketidakadilan di sekolah mungkin? Aku pernah kali ini, aku pernah. Ya, ada apa Jo? Kamu pernah diapain sama temanmu? Aku tuh pernah diejek gitu kali ini. Aku pernah dikatain. Oh, kamu dikatain apa? Aku dikatain kumisku. Katanya aku punya kumis. Padahal kan aku nggak punya ya, Dedek ya. Aku nggak punya kumis. Ya, kamu punya kumis sih sedikit. Iya, tapi kan cuma sedikit kali ini. Ya, lalu apa yang kamu lakukan Jo? Aku sih sedih. Aku sedih. Aku sedih. Ya sudah. Terus apa yang kamu lakukan Jo? Aku berdoa minta tolong sama Tuhan kali ini. Ya betul. Memang kita harus berdoa kepada Tuhan saat kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Aku juga pernah dibully loh kali ini loh. Katanya aku sok suci karena aku tidak mau menyontek. Semua teman-temanku mencontek loh kali ini. Itu. Iya Kak, iya teman-teman. Kamu pernah nggak teman-teman kamu menyontek, tapi kamu tidak mau menyontek? Bagus itu Jo. Itu namanya bagus. Kamu berani melakukan kebenaran. Adik-adik juga berani nggak seperti itu? Tidak mencontek walaupun teman-teman semua mencontek. Iya, adik-adik, kita harus menceritakan tentang kasih Tuhan kepada teman-teman. Iya adik-adik. Ya, saat adik-adik dibully, saat adik-adik dihina, Kayak aku ya, kayak aku ya hari ini ya. iya, tapi kamu sudah memaafkan kan? Sudah sih, sudah. Ya, kita harus memaafkan, mengampuni kesalahan mereka, dan mendoakan mereka. Itulah bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, adik-adik, Iya hari ini aku juga mau begitu. Walaupun hatiku masih sakit rasanya. ya, adik-adik, baiklah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan sebagai bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Kita mau memaafkan, kita mau terima semua dan melepaskan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita. Ya, mari kita berdoa. Kita akan menutup firman Tuhan hari ini dalam ibadah sekolah minggu dengan ayat hafalan dari Lukas 22. Lukas 22. Kamu mau ikut? Iya kali ini ayo teman-teman. Ayo adik-adik kita ikutin ya. Oke, kita ulang ya. Lukas 22 Lukas 22 ayat 46b.
ayat 46b. Bangunlah. Loh, kamu tahu? Iya, Karini dulu ya. Ya. Oke, Karini dulu. Bangunlah dan berdoalah. Bangunlah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pinter Jojo. Ya, itu ayat hafalan kita. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya adik-adik ya, jangan lupa. Kita harus banyak berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya Jo, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, dengan menyerahkannya kepada Tuhan dengan berdoa. Ya, cukup sekian cerita firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Ayo Jo, kita berdoa sama adik-adik. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Tuhan, seperti Tuhan mengalami ketidakadilan dalam hidup, tapi Tuhan menyerahkannya sebagai bukti ketaatan kepada Tuhan, pada Bapa di surga. Biarlah kami juga boleh menyerahkan seluruh hidup kami, walaupun mungkin hidup kami mengalami ketidakadilan dalam hidup, tapi kami mau taat, kami mau menyerahkannya kepada Tuhan dan menyerahkannya kepada Tuhan di dalam doa dan melepaskan pengampunan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh terus bertumbuh supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang manis dan kekasih-kekasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Dadah adik-adik, sampai bertemu kembali dengan Jojo. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Mbak Rini sudah menyampaikan firman Tuhan. Ada yang belum mengerti akan firman Tuhan tadi? Mbak Wari yakin kalian semuanya pasti tahu dan mengerti firman Tuhan itu. Karena kita sudah berdoa di dalam firman Tuhan. Ada kekuatan, ada pengertian, ada hikmat di dalam Tuhan. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, yang intinya kalau nggak salah, kita harus taat ya. Kita harus taat seperti Tuhan Yesus taat kepada Allah Bapa. Kita pun juga akan ikut di dalam ketaatan kita, memuliakan nama Tuhan. Mari kita menaikkan pujian dengan judul Jadilah Anak Taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya, kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya.
kita diminta untuk menjadi anak taat. Aktivitas kita, Mbak Wani mau infokan, kasih tahu sebelum kita doa penutup bahwa aktivitas kita, adik-adik tolong membuat satu kalimat dari huruf T-A-A-T. Taat kan? Nah, ada contohnya ya. T, tidak boleh mencontek misalnya. A, aku anak rajin misalnya. Terus A lagi kan, aku harus pintar, begitu kan? Nah, T lagi misalnya apa? Takut akan Tuhan, misalnya seperti itu. Nggak usah panjang-panjang, paling tidak 3 kata saja menjadi satu kalimat. Bisa kan? Nanti mama papa tolong share ke grup kita itu sebagai daftar hadir atau kehadiran kalian mengikuti ibadah kali ini. Oke? Bisa? Bisa, pasti pinter-pinter pemula 2. Terus pokoknya pinter banget. Oke? Nah, kita akan akhiri ibadah ini di dalam doa. Yuk, kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup rangkaian ibadah ini. Ibadah boleh berjalan dengan baik karena Tuhan menyertai kita. Mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami di dalam ibadah kami. Kami ingin Tuhan menjadi anak-anak yang taat, yang patuh, yang tidak ingkar janji. Bahkan kami harus menepati janji kami. Tuhan, terima kasih akan firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui Mbak Rini. Kiranya Tuhan senantiasa memakai kami sebagai anak-anak Tuhan yang paling baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah dosa kesalahan kami apabila di dalam ibadah kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Tolong Tuhan, ampunilah kami. Doa ungkap syukur ini ya Tuhan, kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, minggu ke Prapaskah keempat. Sekarang minggu Prapaskah ketiga. Oke, sampai jumpa. Dah.